Penguasa Istana Naga Langit Bab 191. Xiao Lei menghadap Chen Ping, hawa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Chen Ping, kamu jangan mendekat, kamu menyia-nyiakan begitu banyak orang dari geng Naga Merah. Geng Naga Merah pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Saat ini, Xiao Lei masih mengancam Chen Ping dengan geng Naga Merah. Apa menurutmu aku akan takut dengan geng Naga Merah? Chen Ping menghampiri Xiao Lei dengan senyuman dingin di wajahnya. Aku memberimu kesempatan. Kamu dapat terus memanggil orang-orang dari geng Naga Merah. Tapi kali ini kamu harus memanggil beberapa ahli. Xiao Lei menatap Chen Ping dengan keraguan di matanya. Tapi perlahan mengeluarkan ponselnya. Melihat Chen Ping tidak menahan diri, Xiao Lei memanggil Liao Fei Xiong. Tuan Xiao, ini sudah ditangani begitu cepat. Apakah kamu ingin membayar pembayaran terakhirnya? Setelah panggilan telepon masuk, Liao Fei Xiong bertanya dengan wajah bersemangat. Saudara Xiong, anak buahmu semuanya sia-sia. Mereka sama sekali bukan tandingan. Anggota geng Naga Merahmu terlalu pemula. Xiao Lei mengeluh dengan tidak puas. 30 orang, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghadapi Chen Ping sendirian. Ketika Liao Fei Xiong mendengar ini, seluruh tubuhnya tegang sambil berkata, "Apa yang kamu katakan? Anak buahku semuanya hancur?" Ya, tangan dan kaki mereka semua patah. Mereka semua meratap. "Percaya padaku, dengarkan," kata Xiao Lei sambil mendekatkan ponselnya ke anggota geng Naga Merah yang tergeletak di tanah. Teriakan menyedihkan itu membuat Liao Fei Xiong menjadi marah. "Sial, siapa yang berani menyentuh orang-orang geng Naga Merah kita? Beritahu aku alamatnya, aku akan segera ke sana," teriak Liao Fei Xiong. Xiao Lei menutup telepon setelah memberitahukan alamatnya. Lalu menatap Chen Ping dengan wajah puas dan berkata, "Chen Ping, kamu telah benar-benar membuat marah geng Naga Merah. Kakak Xiong akan segera datang. Jangan pergi jika kamu berani. Lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong nanti." Sudut mulut Chen Ping terangkat. "Jika ku bilang aku akan memberimu kesempatan, aku akan melakukannya. Aku akan menunggu di sini." Chen Ping menemukan tempat dan langsung duduk, tanpa sedikit pun keinginan untuk melarikan diri. Melihat Chen Ping sebenarnya tidak melarikan diri. Mata Xiao Lei menjadi semakin kejam. Selama Liao Fei Xiong datang, Chen Ping pasti akan mati. Sekitar 10 menit kemudian, sejumlah mobil lewat. Diikuti oleh Liao Fei Xiong yang turun dari mobil bersama anak buahnya. "Hahaha, Chen Ping, kamu mati, kakak Xiong ada di sini." Melihat Liao Fei Xiong telah tiba, Xiao Lei tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan, lalu buru-buru menyapanya. Begitu Liao Fei Xiong keluar dari mobil, dia melihat orang-orang yang meratap di tanah dan langsung marah. "Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Kamu berani menyentuh geng Naga Merah kami? Aku akan membunuhmu hari ini." Raungan Liao Fei Xiong terdengar hingga ratusan meter. Xiao Lei sangat ketakutan hingga dia menggigil saat mendengar oman Liao Fei Xiong. "Ini aku." Chen Ping perlahan bangkit lalu berjalan menuju Liao Fei Xiong. Ketika Liao Fei Xiong melihat wajah Chen Ping, seluruh tubuhnya langsung membeku, sangat takut hingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Saudara Xiong, anak ini dialah yang memukuli orang-orang dari geng Naga Merahmu. Kamu tidak bisa membiarkan dia pergi." Ketika Xiao Lei melihat Chen Ping masih berani mengakuinya, dia langsung berkata dengan wajah bersemangat. Tapi siapa yang tahu, saat Xiao Lei menyelesaikan kata-katanya, Liao Fei Xiong dengan cepat berjalan ke arah Chen Ping dan berkata dengan tatapan hormat, "Jadi ini Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu itu Anda."
Ketika Xiao Lei melihat bahwa Liao Feixiong benar-benar mengikuti Chen Ping dengan sikap hormat dan meminta maaf, seluruh tubuhnya tercengang dan matanya hampir melotot. "Saudara Xiong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Dia hanyalah seorang tahanan reformasi yang baru saja keluar dari penjara. Kamu tidak perlu takut padanya." Xiao Lei berkata dengan wajah penuh kebingungan. "Diam." Liao Feixiong berbalik dan menamparkan wajah Xiao Lei dengan keras. Penguasa Istana Naga Langit bab 192. Liao Feixiong terus berkata kepada Chen Ping, "Tuan Chen, aku benar-benar tidak tahu bahwa Xiao Lei ini akan berurusan denganmu. Jika aku tahu, aku tidak akan menerima uang apapun yang ditawarkan kepadaku. Aku masih berharap Tuan Chen akan bermurah hati dan menghindarkan kita dari ini." Tapi sebelum Chen Ping bisa berkata apa-apa, Xiao Lei berteriak seolah dia sudah gila. "Kenapa? Kenapa begini? Kamu adalah geng Naga Merah, tapi kamu sangat takut dengan tahanan yang sudah direformasi. Karena kamu masih menyebut dirimu geng terbesar di Hongcheng." Xiao Lei tidak mengerti mengapa Liao Feixiong harus begitu takut pada Chen Ping. Apa sebenarnya yang begitu menakutkan dari Chen Ping? Bukankah hanya karena dia bisa melawannya? Ada ratusan orang di geng Naga Merah. Jika Chen Ping mampu bertarung, apakah dia masih bisa mengalahkan beberapa ratus orang? Apa yang kamu katakan? Geng Naga Merah kami tidak membutuhkanmu untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang. Liao Feixiong berbalik dan menatap Xiao Lei dengan dingin. Merasakan aura pembunuh di tubuh Liao Feixiong, Xiao Lei langsung menutup mulutnya. Namun pada saat itu, tiba-tiba terjadi guncangan bumi dan pegunungan. Diikuti oleh sekelompok orang yang berlari menuju tempat ini dalam tekanan hitam. Ada ratusan orang dengan senjata di tangan, suaranya seperti gempa bumi. Melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini, Liao Feixiong sedikit tercengang, dan Xiao Lei juga langsung tercengang, tidak mengerti orang macam apa yang muncul entah dari mana. Namun segera mereka dapat melihat bahwa pemimpin dari ratusan orang tersebut adalah Lin Tianhu, yang berarti bahwa orang-orang ini semuanya berasal dari aula pengumpulan kebenaran. Wajah Liao Feixiong berubah jelek ketika dia melihat Lin Tianhu datang, sementara Xiao Lei berdiri di dekatnya, menyaksikan Lin Tianhu memimpin anak buahnya melewatinya. "Lindungi Tuan Chen. Jangan biarkan satu orang pun pergi." Lin Tianhu berteriak dengan marah. Ya, ratusan anggota geng Aula Jui mengaum dan segera memblokir seluruh jalan. "Tuan Chen, kamu baik-baik saja?" Lin Tianhu buru-buru menghampiri Chen Ping dan bertanya, "Apakah menurutmu aku tidak akan baik-baik saja?" Chen Ping tersenyum tipis. Dong Lei tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Tianhu telah membawa begitu banyak orang untuk melindungi Chen Ping, dan bahwa Lin Tianhu akan memperlakukan Chen Ping dengan sikap hormat. Geng Naga Merah dan Aula Pertemuan adalah geng terbesar di Hongcheng, tetapi saat ini kedua geng tersebut sebenarnya memperlakukan Chen Ping dengan hormat. "Liao Feixiong, geng Naga Merahmu berani menyelinap ke arah Tuan Chen. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang." Lin Tianhu berkata sambil menatap Liao Feixiong dengan wajah marah. Liao Feixiong sangat tertantang, tetapi dia tahu ini bukan waktunya untuk berperan sebagai pahlawan. Pemimpin geng Feng Xihai belum kembali, jadi mereka hanya bisa menahan lidah untuk saat ini. Itu salah paham, itu semua disebabkan oleh Xiao Lei itu. Liao Feixiong menjelaskan. Ketika Lin Tianhu mendengar ini, dia menatap langsung ke arah Xiao Lei yang tidak jauh dari sana. Xiao Lei melihat Lin Tianhu menatapnya di sini dan gemetar ketakutan.
Lin Tianhu dengan cepat menghampiri Xiao Lei dan menamparkan Xiao Lei dengan keras dan berkata, "Kamu masih berani mengambil tindakan melawan Tuan Chen? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang dan menghancurkan keluarga Xiaomu." Lin Tianhu tidak membual dengan kekuatan aula pertemuan. Dia benar-benar bisa memusnahkan keluarga Xiao. "Lin Tianhu, keluarga Xiao kami baik padamu, beraninya kamu membantu orang lain dan memukuliku." Xiao Lei mengikuti kegilaan saat ini. Otaknya telah terstimulasi. "Jika bukan karena keluarga Xiaomu baik padaku, apakah menurutmu kamu akan tetap berdiri di sini?" Lin Tianhu berkata sambil menatap Xiao Lei dengan dingin. Xiao Lei tidak berani menatap mata Lin Tianhu. Dia tidak mengerti saat ini mengapa semua orang ini memperlakukan Chen Ping dengan begitu hormat. "Tuan Chen." Tepat pada saat ini, Gu Mantian tiba dengan tergesa-gesa bersama Tang Long juga. Melihat Chen Ping baik-baik saja, kali ini Gu Mantian menghela nafas panjang dan berkata, "Ketika saya mendengar bahwa Tuan Chen sedang dicari oleh geng Naga Merah, saya bergegas ke sini tanpa henti. Ada baiknya Tuan Chen baik-baik saja." Penguasa Istana Naga Langit bab 193. Tepat setelah Gu Wentian tiba, Su Wenzong juga tiba dengan tergesa-gesa dengan Su Yuqi di belakangnya. Begitu Su Yuqi tiba, dia dengan gugup memeriksa tubuh Chen Ping dari atas ke bawah, takut Chen Ping akan terluka di suatu tempat. Melihat semua orang bermartabat di Hongcheng telah datang, Liao Feixiong bahkan tidak berani bernapas saat ini. Hatinya sudah lama membenci Xiao Lei. Xiao Lei benar-benar tercengang. Tidak apa-apa untuk memberi hormat kepada Chen Ping dan Lin Tianhu. Lagi pula, orang-orang ini adalah kekuatan geng dan lebih suka bela diri. Melihat kekuatan tinggi Chen Ping, mereka juga bisa menunjukkan rasa hormat. Namun Gu Wentian ini adalah seorang pensiunan pejabat, jadi bisa dikatakan mengikuti Lin Tianhu dan Liao Feixiong tidaklah sama, walaupun Gu Wentian sudah pensiun. Namun kekuatan di Hongcheng masih sangat kuat. Sebaliknya Gu Wentian mengadakan jamuan makan, hampir semua saudagar kaya dan raja di Hongcheng pergi ke sana. Sekarang Gu Wentian ini sangat menghormati Chen Ping, ini agak tidak bisa dibenarkan, terlebih lagi membuat Xiao Lei merasa bingung. Apa yang terjadi dengan ini? Bukankah Chen Ping yang sudah dicampakkan oleh Su Yuqi? Bukankah dia sudah pindah dari Villa Pan Long Bei? Semuanya sudah bekerja sebagai salesman. Kenapa Su Yuqi ini masih dekat dengan Chen Ping itu? Geng Sanshan bersembunyi di belakang Xiao Lei, melihat apa yang terjadi di depannya, dan seluruh wajahnya juga tercengang. Ketika Su Yuqi mendengar kata-kata geng Sanshan, dia berjalan dengan wajah penuh atmosfer dan naik dan menamparkan geng Sanshan. Geng Sanshan tidak berani melawan bahkan setelah ditampar. Dan bahkan Xiao Lei tidak bergerak. Pada titik ini kemana Xiao Lei berani bergerak? "Jalang, ada baiknya kamu meninggalkan Chen Ping, jika tidak, dengan penampilanmu kamu hanya akan mempermalukan Chen Ping. Tampaknya Tuhan adil membiarkanmu pria jalang dan wanita jalang berpasangan." Su Yuqi berkata pada geng Sanshan dengan wajah penuh penghinaan. Geng Sanshan dan juga Xiao Lei dikatakan wajahnya merah, tetapi tidak ada yang berani membalasnya. "Tuan Chen, bagaimana dengan dua orang ini?" Lin Tianhu menunjuk ke arah Xiao Lei dan geng Sanshan dan bertanya pada Chen Ping. Melihat Lin Tianhu menanyakan hal ini, kaki Xiao Lei dan geng Sanshan menjadi lemas karena ketakutan dan mereka hampir berlutut. Dalam situasi ini sekarang, satu kata dari Chen Ping dan nyawa mereka akan hilang. "Saya mohon Tuan Chen berbelas kasihan dan memberi anak pengampunan kali ini." Sebelum Chen Ping bisa berkata apa-apa, Xiao Yan tiba-tiba bergegas mendekat, mengabaikan statusnya.
dan berlutut tepat di depan Chen Ping. Keluarga Xiao mempunyai kekuatan yang bagus, namun saat ini yang dihadapi adalah semua orang bermartabat di kota Hong, tidak peduli siapa yang menonjol. Dapat membuat keluarga Xiao mereka kehilangan keluarganya, sampai saat ini Xiao Yan harus berlutut. Atau nyawa Xiao Lei mungkin tidak terselamatkan. Dan fondasi keluarga Xiao mungkin harus dikuburkan di sini. Ayah, kamu, ini. Xiao Lei terkejut melihat ayahnya langsung berlutut di depan Chen Ping di depan semua orang. Keluarga Xiao adalah keluarga yang kuat, dan Xiao Yan, sebagai kepala keluarga Xiao, sebenarnya telah berlutut untuk pemuda seperti Chen Ping. Kenapa kamu tidak datang dan berlutut untukku? Kata Xiao Yan sambil menarik Xiao Lei dengan keras sebelum memberinya tamparan keras. Ayah dan anak keluarga Xiao berlutut di depan Chen Ping. Sementara saat ini di belakang mereka, seluruh tubuh geng Sanshan menatap tercengang dengan apa yang terjadi di depannya. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya itu benar. Dia tidak berani dan tidak percaya. Jalang, itu semua karena kamu sehingga kamu menyebabkan anakku seperti ini. Kamu masih tidak menyerah untuk berlutut. Xiao Yan bangkit dan dengan kejam menendang geng Sanshan itu, langsung menendang geng Sanshan itu ke tanah membuat geng Sanshan pun berlutut. Melihat penampilan Xiao Yan yang rendah hati dan terjual abis sambil memohon belas kasihan, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Ayo pergi. Chen Ping mengambil satu langkah dan pergi. Lin Tianhu dan Gu Wentian serta yang lainnya juga membawa orang-orang mereka pergi. Liao Feixiong juga tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan membawa pergi semua anggotanya yang terluka. Meninggalkan ayah dan anak Xiao serta geng Sanshan dalam keadaan berlutut. Penguasa Istana Naga Langit bab 194. Mengapa seperti ini? Apa hebatnya Chen Ping itu? Xiao Lei mendesis putus asa, dia tidak mengerti. Bukankah Chen Ping hanyalah seorang buruh reformasi? Mengapa begitu banyak orang memuji dan menghormatinya? Xiao Yan dengan keras menamparkan Xiao Lei lagi, menyebabkan Xiao Lei langsung menutup mulutnya. Sudah kubilang, mulai sekarang, kamu tidak boleh macam-macam dengan Chen Ping itu, bersikaplah hormat saat kamu melihatnya. Aku tahu kamu membencinya di dalam hatimu. Tapi tidak ada kata terlambat bagi orang hebat untuk membalas dendam. Ketika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, lebih baik kamu singkirkan martabatmu. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Xiao Yan bangkit dan menegur Xiao Lei dengan wajah serius. Mata Xiao Lei bersinar dengan aura dingin yang menakutkan dan mengangguk sedikit. Dia tidak akan membiarkan Chen Ping pergi, tetapi ketika dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Chen Ping, dia akan membuang ketajamannya untuk sementara. Jika tidak, dengan sedikit orang yang datang hari ini, akan mudah bagi salah satu dari mereka untuk berurusan dengan keluarga Xiao mereka, dan jika beberapa keluarga bergabung bersama, keluarga Xiao mereka bahkan akan mati tanpa tempat pemakaman. Melihat Xiao Lei memahami kata-katanya, Xiao Yan menghela nafas dan dengan lembut menepuk bahu Xiao Lei. Ayo pergi. Kuharap kamu bisa berkembang kali ini, Saudara Lei, Saudara Lei. Melihat Xiao Lei hendak mengikuti Xiao Yan dan pergi, geng Sanshan buru-buru memeluk kaki Xiao Lei. Dia hanya memiliki Xiao Lei sekarang,
Demi Xiao Lei dia telah menyinggung Chen Ping. Sekarang jika Xiao Lei tidak mempedulikannya, lalu apa yang dapat dia lakukan di masa depan? Xiao Lei memandang Geng Sanshan dengan sedikit keengganan di matanya. Pergilah. Xiao Yan di samping juga menendang Geng Sanshan dengan keras. Jalang. Aku sudah lama melihatmu sebagai penyapu. Awalnya Xiao Yan tidak setuju dengan pernikahan antara Xiao Lei dan Geng Sanshan, lagi pula kedua keluarga itu tidak cocok. Namun Xiao Lei bersikeras untuk menikahi Geng Sanshan, dan Xiao Yan tidak punya pilihan. Sekarang ini terjadi karena Geng Sanshan. Bagaimana bisa Xiao Yan setuju jika Xiao Lei dan Geng Sanshan bisa bersama lagi? Saat Xiao Yan dan Xiao Lei pergi, Geng Sanshan jatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Di sisi lain, Chen Ping sedang dalam perjalanan pulang dengan mobil Suyuki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kalian tahu bahwa geng Naga Merah sedang mencari masalah denganku? Chen Ping penasaran bagaimana Gu Wentian, Lin Tianhu, dan Suyuki bisa tahu bahwa mereka ada di sini. Bibi dan paman yang meneleponku, dan ketika aku mengetahuinya, aku segera meminta ayahku menghubungi Lin Tianhu dan Kuno. Jawab Suyuki, orang tuaku menelepon. Chen Ping menatap dengan samar. Tapi segera dia menyadari bahwa pasti Sun Xiaomeng yang memberitahu orang tuanya, dan kemudian orang tuanya sendiri tidak punya pilihan selain menghubungi Suyuki, lagi pula, dalam kesan mereka. Gadis kaya seperti Suyuki pasti sangat kuat. Ketika Suyuki mengantar Chen Ping ke pintu masuk distrik, dia pergi tanpa turun dari mobil. Lagi pula, orang tua Chen Ping mungkin masih salah paham tentang Suyuki. Setelah Chen Ping turun dari bus, dia mengambil 2 langkah, tetapi menemukan Wang Han Han di belakang pohon besar, diam-diam menatapnya. Ketika Wang Han Han melihat bahwa Chen Ping telah melihatnya, dia hendak melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Han Han, apa yang kamu lakukan di sini selarut ini? Chen Ping bertanya dengan aneh. Oh, tidak apa-apa, aku baru saja makan dan turun jalan-jalan, cepat kembali. Paman Chen dan yang lainnya masih mengkhawatirkanmu, kata Wang Han Han, dan segera pergi. Ada apa dengan gadis ini? Chen Ping melihat punggung Wang Han Han dan menggelengkan kepalanya sebelum berjalan cepat menuju rumahnya. Saat ini, di rumah Chen Ping, Tang Honying sedang menyeka air matanya, Chen Baoguo sedang merokok dengan wajah sedih, Sun Fuhai mengikuti Sun Xiaomeng, dan Wang Changfeng juga menghibur Tang Honying. Honying, jangan khawatir. Chen Ping akan baik-baik saja, mungkin dia akan kembali lagi nanti. Meskipun Wang Changfeng menghibur Tang Honying, wajahnya sendiri juga penuh kekhawatiran. Penguasa Istana Naga Langit bab 195. Ayah, Ibu, aku kembali. Saat Wang Changfeng menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar Chen Ping berteriak. Saat semua orang mendengar bahwa Chen Ping telah kembali, mereka semua bangkit untuk menyambutnya. Ketika Chen Ping melihat begitu banyak orang datang ke rumah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Tang Honying menerkamnya dan terus meraba-raba dengan kedua tangannya untuk melihat apakah Chen Ping terluka. Bu, aku baik-baik saja.
aku hanya lapar, aku belum makan," kata Chen Ping sambil tersenyum. "Selama kamu baik-baik saja, ibu akan pergi dan menyiapkan makananmu." Tang Honying memiliki wajah bahagia. "Honying, aku ikut denganmu." Wang Changfeng membantu Tang Honying ke dapur. "Paman Sun," teriak Chen Ping pada Sun Fuhai. "Chen Ping, kamu baik-baik saja?" Sun Fuhai mengamati Chen Ping. Begitu Xiao Meng kembali, "Saya merasa tidak enak. Karena saya tahu bahwa Porsche adalah mobil tuan muda keluarga Xiao, dan Anda mengikuti Xiao Lei itu dan mendapat masalah, dia pasti akan mengganggumu. Tapi sayangnya, tidak ada seorang pun yang kukenal yang berani menyinggung keluarga Xiao, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa." "Paman Sun, tidak apa-apa, tidakkah kamu lihat aku baik-baik saja?" "Terima kasih Paman Sun karena mengkhawatirkannya." Chen Ping masih berterima kasih kepada Sun Fuhai karena mengkhawatirkan dirinya sendiri seperti ini. "Karena tidak apa-apa, ini sudah larut. Kami akan pergi juga." Setelah Sun Fuhai selesai berbicara, dia membawa Sun Xiaomeng dan pergi. Meskipun Sun Xiaomeng tidak mengatakan apa-apa, tetapi Chen Ping dapat melihat kekhawatiran di mata Sun Xiaomeng. Chen Ping makanlah lalu istirahat. Wang Changfeng juga istirahat sebentar dan pergi. Keesokan harinya, Chen Ping pergi ke Panlong Bay untuk pelatihan 1 hari lagi. Meskipun kemajuannya tidak bagus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ketika Chen Ping tiba di tempat kerja pada hari Senin, dia menyadari ada yang tidak beres dengan suasana di departemen penjualan. "Setiap hari Senin, Tuan Xing selalu mengadakan pertemuan dengan kami. Mengapa tidak ada pergerakan hari ini?" "Iya, saya sudah 3 tahun di sini dan belum pernah tidak ada pertemuan. Apa yang salah dengan hari ini?" "General Manager Xing tidak sakit, kan?" Kerumunan di bagian penjualan semuanya berbisik. "Baiklah, berhentilah berdiskusi secara membabi buta, kita akan tahu apa yang terjadi saat Ziyuan kembali lagi nanti." Sun Xiaomeng berkata kepada orang banyak. Segera, Cui Ziyuan kembali dengan sebuah dokumen di tangannya. "Manajer Cui, apa yang terjadi dengan Tuan Xing?" "Ya, sepertinya aku tidak melihatnya bekerja hari ini. Pada hari Jumat, saya mendengar bahwa Tuan Xing pergi sebelum dia pulang kerja." Kerumunan bertanya pada Cui Ziyuan. "Chief Xing dipecat dan meninggalkan perusahaan." Cui Ziyuan berkata dengan kepala agak terbentur. Lagi pula, mengikuti Xing Jun selama bertahun-tahun bersama. Cui Ziyuan tak jarang menyanjung Xing Jun. Ia masih berharap bisa naik ke posisi manajer pembelian dengan mengandalkan kontrak yang ditandatangani oleh Chen Ping. Kali ini Xing Jun dipecat. Harapannya pupus. "Ah, mengapa? Lalu siapa yang akan menjadi manajer umum? Ini terlalu mendadak, kami belum mendapat kabar apapun." "Benar, begitu Tuan Xing pergi, jika ada orang lain yang dikirim, kita harus menderita." Pejabat baru memiliki 3 kebakaran di kantornya, mari kita tunggu sampai terbakar. Kerumunan sedang berbicara. "Diam, kalian semua!" Cui Ziyuan berteriak dengan marah. Dia sudah cukup tertekan, orang-orang ini masih mengobrol. Semuanya diam dan menatap Cui Ziyuan dalam diam. Tidak peduli siapa yang menjadi manajer umum. Departemen penjualan kita harus satu pikiran, hanya dengan begitu tidak akan ada yang berani menindas kita. Cui Ziyuan takut manajer umum yang baru akan menyulitkannya. Jadi dia berpikir untuk mengumpulkan orang-orang di departemen penjualan ini terlebih dahulu. "Ya, kami mendengarkan manajer Cui dan bekerja sama. Kami akan bertarung dimanapun yang ditunjuk oleh manajer Cui. Kami hanya akan mendengarkan manajer Cui saja. Jangan khawatir, manajer Cui. Kami hanya mendengarkanmu." Semua orang di departemen penjualan mengatakan mereka akan setia kepada Cui Ziyuan.
Bersambung.